Pemirsa, hari ini polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut. Olah TKP digelar untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 12 orang ini. Olah TKP digelar di jalur Pantura, Desa Kiajaran, Lobener, Indramayu, Jawa Barat. Olah TKP menggunakan teknologi terkini untuk membaca gerakan kendaraan. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan. Kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang kemudian dikemudikan oleh Warkidi hendak berputar arah, namun tiba-tiba dihantam dari belakang oleh sebuah truk box sehingga mobil pickup pun terdorong ke jalur berlawanan. Naas pada saat yang bersamaan melaju sebuah truk dari arah Jawa menuju Jakarta sehingga tabrakan hebat pun tak dapat dihindarkan. Ini dihajar. 9 korban tewas dalam kecelakaan rombongan pengantin di Indramayu dimakamkan secara bersamaan pada Senin pagi. Sementara olah TKP rencananya digelar hari ini. Suasana duka menyelimuti Kampung Cemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu pada Senin pagi. 9 korban kecelakaan maut dimakamkan bersamaan di Desa Cempeh. Dari 9 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Saat kejadian, ketiga anak ini ikut bersama orang tuanya mengantar pengantin. Sementara 6 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Rencananya hari ini Ditlantas Polda Jawa Barat menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. Dua 12 korban kecelakaan maut mobil pick-up rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat telah diserahkan ke pihak keluarga. Seluruh jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Kiajaran, Kabupaten Indramayu telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, dan Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Korban tewas menderita luka serius di bagian kepala dan tubuh usai terpental ke aspal. Sementara itu, 6 korban luka dalam insiden ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan, barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit. Yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang. 12. Untuk korban luka sendiri ada berapa? Untuk korban luka ada 6 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Plumbon. Sebelumnya kecelakaan maut melibatkan pick-up rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya 12 orang tewas dan 6 orang lainnya terluka. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah sebuah pick-up rombongan pengantin ditabrak truk di jalur Pantura, Desa Kiajaran Kulon, Lobener, Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat penumpang pick-up terpental ke badan jalan. Akibat kecelakaan ini 12 orang tewas, sementara 6 orang lainnya terluka. Kecelakaan diduga terjadi saat mobil pick-up hendak putar balik dihantam truk yang melaju dari belakangnya. Kedua kendaraan ringsek parah. Menurut pengemudi, truk yang ia kendarai tidak mengalami masalah pada rem. Namun jarak dengan pick-up yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Remnya gimana? Waktu gimana? Bagus, remnya bagus, cuma tanggung. Tanggung posisi. Ini ya. Pas di lapangan gimana? Di lapangan yang Bapak ketahui kondisi korban udah langsung terlempar. Saya berani lihat nih. Udah segitulah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.
Kita ke kasus lain pemirsa, tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan itu mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita mintai keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah ledakan besar terjadi di sebuah toko bangunan di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pekerja tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Dengan raut wajah putus asa, Mansur, orang tua dari korban tewas ledakan toko bangunan ini tiba di lokasi kejadian, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah tidak kuasa menahan kesedihan, namun ia tetap tidak diperbolehkan masuk melihat jasad putranya karena polisi masih melakukan olah tempat kejadian. Sebelumnya pada Minggu pagi, warga desa digegerkan dengan ledakan di toko bahan bangunan. Atap toko hancur, tembok pun jebol. Kerasnya ledakan mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Atapnya bolong dan kaca jendela pecah. Sementara satu karyawan bernama Joni tewas di lokasi. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi. Tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya. Iya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Penyebab ledakan masih misterius dan polisi terus melakukan penyelidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ancaman bom terjadi di SDN Srengseng Sawah, Jakarta. Tim Gegana dan Densus 88 langsung datang dan tidak menemukan bom. Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Srengseng Sawah, Jakarta mendadak mencekam lantaran sekolah ini menerima ancaman bom. Tim Gegana Polda Metro Jaya bersama Densus 88 langsung ke lokasi untuk menyisir area sekolah. Ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Meski tidak ditemukan bom, namun petugas tetap berada di lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman. Kita itu dapat WA, ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang.
setelah itu dihimbau oleh Kapolsek anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga disterilkan, itu saja. Kantongi identitas terduga pelaku teror bom ke Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15. Terduga pelaku masih dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus menguak motif di balik teror bom ke sekolah. Usai seorang guru menerima pesan ancaman teror bom, pihak sekolah memulangkan seluruh siswa. Pesan yang dikirim menyebut sekolah akan segera diledakkan dan pelaku telah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hari ini Roy Suryo kembali jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dari pihak termohon Polda Metro Jaya. Dalam sidang tadi, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Roy Suryo pun akan mengajukan replik untuk menjawab Polda Metro Jaya sebagai termohon. Undang-undang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam dilarang saling mendahului, ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat, ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri, itu fatal ya akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya, ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya, kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya, kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya, gitu. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah replik Harun. Gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengetahui situasi terkini sidang pra-peradilan Roy Suryo, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Naura, apa saja poin penting dari jawaban pihak Polda Metro Jaya? Ya, sore Nadia dan juga pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan kedua dari Roy Suryo baru saja dilaksanakan yang dimulai dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang kalau misalnya untuk saat ini sudah diskors untuk yang kedua kalinya, di mana skors ini dilanjutkan nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Namun tentu saja dari pagi hingga tadi saat pihak Roy Suryo ini melakukan doorstop, kemudian juga menyampaikan kepada para awak media, ini terkait dengan memang tadi sudah ada penyampaian dari replik dari tim kuasa hukum Roy Suryo, di mana mereka ini memang jelas keberatan dengan adanya tuntutan dari yang diajukan dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan, di mana memang kalau misalnya kita melihat kembali juga dari pernyataan dari Polda Metro Jaya pun juga terkait dengan pra-peradilan yang diajukan ataupun yang di hari ini diagendakan, ini mereka juga memohon untuk pra-peradilan ini ditolak secara keseluruhan, dikarenakan memang penetapan dari Roy Suryo menurut mereka ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur hukum dan juga berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dan tadi dari tim kuasa hukum Roy Suryo ini juga ada beberapa yang disampaikan, beberapa poin yang menurut mereka dari ajuan dari Polda Metro Jaya kemudian juga Kejaksaan ini masih ada yang sedikit ambigu, di mana tadi sempat menyampaikan bahwasannya untuk saksi ini total ada 148 saksi yang sudah diperiksa, dan hingga saat ini pun dari tim kuasa hukum ini menanyakan terkait dengan kredibilitas dari 148 saksi tersebut. Apakah memang ini berkompeten dalam bidangnya? Kemudian juga 148 saksi ini siapa saja, dan apakah memang dari saksi tersebut ini menghasilkan pun adanya putusan dari yang diajukan. Terkait hal itu memang pastinya nanti akan disampaikan kembali, dari mana tadi replik sudah disampaikan dari pihak pemohon, kemudian juga nanti duplik akan dilanjutkan di sore hari nanti, sehingga nanti kita akan memantau kembali jawaban ataupun juga tanggapan dari pihak seperti Polda Metro Jaya juga Kejaksaan. Dan kalau kita melihat juga untuk agenda selanjutnya ini akan dijadwalkan kembali untuk sidang lanjutan ya ataupun putusan pra-peradilan yang sudah dijadwalkan nanti akan dibacakan pada tanggal 20 Juli 2026 mendatang. Sementara itu Nadia kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya.
Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Di tengah pelimpahan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri dan Jaksa Agung bertemu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam kunjungannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan jajarannya siap memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari mata rantai keadilan atau criminal justice system. Kapolri juga menyinggung kedua institusi siap memperkuat program kemitraan yakni tukar-menukar penyidikan antara Jaksa dan Polri agar koordinasi mata rantai keadilan dapat terus berkelanjutan. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sinergitas kedua institusi diperlukan karena hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan dan putusan yang baik. Usai memberikan keterangan pers, Kapolri dan Jaksa Agung bahkan menyatukan kepalan tangan bersama. Bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersini. Kapolri dan Jaksa Agung juga membantah adanya perpecahan di antara kedua institusi di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah
yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan tengah melakukan pengumpulan data seluruh SPPG, termasuk SPPG yang dikelola dari Polri. 10 Juli 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diperintahkan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Jawa Tengah sesuai dengan arahan dan tugas dari pusat, di mana seluruh SPPG baik Polri, TNI maupun swasta, seluruh SPPG akan didata dan dihimpun informasi. Semua, termasuk yang ditangani polisi, Polri. Yang namanya semua. Ya, jadi entah itu yang beredar kejaksaan memeriksa SPPG Polri itu tidak benar atau? Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri periksa, ini bukan periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai politik itu? Semuanya. Makanya, banyak ya. Di Jawa Tengah ada berapa? Banyak, ribuan ya. Kan tiap desa satu toh. Pak, yang berarti yang beberapa minggu yang lalu pemeriksaannya di Polres Kudus ya Pak? Nggak ada pemeriksaan Mas. Yang ada on the spot, full data, full bucket. Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kita mengumpulkan data dan keterangan on the spot. Sementara itu, pemirsa, Mahfud MD menyoroti pelimpahan kasus Febri Adriansyah. Menurutnya, ketimbang pelimpahan, kasus ini lebih tepatnya adalah pengalihan. Mahfud MD awalnya merasa pelimpahan kasus ini efektif, namun mulai merasa janggal saat tahu ternyata belum ada permintaan keterangan dari tersangka Febri Adriansyah. Menurut Mahfud MD, ini justru tak sesuai kaidah dan belum pernah terjadi karena belum P21. Mekanisme ini tidak ada di hukum pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien. Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Yang terjadi dalam kasus Febri Adriansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus.
Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi agar jangkauannya terbatas pada tersangka dan tidak boleh menyentuh yang lain. Menjawab pandangan Mahfud MD soal penanganan perkara Febri Adriansyah, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan. DPR juga berencana mendengar masukan dari Mahfud MD secara langsung. Bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan, ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya, sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Febri juga dinilai kooperatif dalam penyidikan. Dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Ya masih, kan kalau sudah pemecatan itu kalau sudah ada indikasi ke inkrah biasanya baru. Kan ya. Tapi kan terhadap jabatannya beliau sudah secara sukarela mengundurkan diri. Yang penting itu sudah lepas dari jabatan. Pindah penanganan menuai pertanyaan. Kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dialihkan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sendo Sore.